you're a sky full of stars. Selamat datang di pojok layanan obat farmasi RSUD Kebayoran Baru. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pengetahuan tentang turbo healer, insulin, dan suppositoria. Untuk lebih lanjutnya, silakan tonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari pojok layanan obat farmasi RSUD Kebayoran Baru akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai terapi insulin. Sebelum masuk tentang penggunaan dan penyimpanan cara insulin, ada beberapa hal penting sebenarnya dalam terapi penggunaan pena insulin, yaitu yang terdiri dari cara penggunaan dan penyimpanan insulin yang baik dan benar. Untuk itu, kita akan lebih tahu dulu seperti apa pena insulin, kita akan kenal dulu seperti apa bagian-bagian insulinnya dengan baik dan benar. Ini yang dinamakan dengan pena insulin. Pena insulin ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ini ada yang namanya tombol pendorong. Tombol pendorong berada di ujung sebelah kiri yang berwarna hitam seperti ini. Kemudian di bagian kedua ada yang namanya jendela dosis. Jendela dosis ini biasanya terdiri dengan skala genap, yaitu 0, 2, 4, dan seterusnya. Namun, ada juga yang misalkan kita ingin memilih tombol ganjil, itu ada 1, 3, dan kita arahkan di tengah-tengah angka genapnya. Lalu di ujung sebelah kanan ada tutup pena insulin yang bisa kita buka, terdapat ada tabung insulin yang berisi cairan insulin. Nah, untuk insulin ini biasanya berisi 3 ml atau setara dengan 1 ml yang isinya 100 unit dosis insulin. Oke, sebelum kita masuk ke cara penggunaan insulin, kita lakukan dulu hand hygiene. Masuk ke dalam cara penggunaan insulin, sebelum kita melakukan penyuntikan insulin dengan baik dan benar, ada baiknya kita melakukan hand hygiene dengan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun cuci tangan yang tersedia di rumah Anda masing-masing. Sebelum menggunakan insulin, pastikan kembali untuk nama insulin yang tertera di resep dan di insulin itu sama dan benar. Pastikan kembali bahwa insulin yang Anda terima itu benar-benar yang diresepkan atau yang disarankan oleh dokter Anda. Kemudian, hal kedua yang harus dilihat adalah tanggal expired date-nya. Di sini ada beberapa tanggal yang terdiri dari manufacture atau tanggal pembuatan, dan di bawahnya ada tanggal expired date, kemudian di paling bawahnya ada nomor batch. Lalu, setelah itu, kita lakukan hand hygiene dengan menggunakan hand sanitizer atau sabun cuci tangan. Lalu selanjutnya kita buka insulinnya seperti ini. Setelah itu ambil jarum insulin yang sudah Anda peroleh. Jarum insulin yang Anda peroleh pastikan masih tersegel dengan baik dan rapat. Setelah itu lepaskan untuk jarum insulinnya. Lalu pasangkan jarum insulinnya di bagian ujung tabung insulin. Putar searah jarum jam. Lepaskan untuk pelindung pertama. Nah, setelah dilepaskan, pastikan lagi untuk kerapatan insulin dan jarumnya sudah benar. Lalu lepaskan ujung pelindung jarum insulin. Hati-hati. Nah, sesudah seperti ini, pastikan kembali insulin yang Anda terima itu sudah baik. Artinya, kalau misalkan masih ada gelembung-gelembung yang di dalam cairan ini, lakukan firming atau ratakan dengan kedua tangan ini sampai benar-benar gelembungnya hilang. Kemudian pastikan kembali gelembungnya benar-benar sudah hilang dengan cara seperti ini. Kemudian, putar dosis yang harus Anda gunakan sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter Anda. Semisalkan yang kita perlukan adalah 18 unit. Pastikan kembali arah jarum insulinnya benar di dosis 18 unit. Ada 4 titik dalam penyuntikan insulin. Ada 4 bagian tubuh yang lokasi penyuntik insulin. Yang pertama ada di bagian lengan, di bagian lingkar perut, di bagian pangkal paha, dan di bagian pantat atau bokong. Nah, sebelum melakukan penyuntikan insulin, pastikan bagian yang akan disuntikan dilakukan penyekaan atau dibersihkan dengan alkohol terlebih dahulu.
Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menyuntikkan insulin yang kita gunakan di bagian sepertiga lengan atas. Seka bagian yang akan Anda suntikan insulin dengan alkohol swab. Kemudian, lepaskan jarum pelindung insulin. Pastikan kembali. Cara menggenggam insulin yang baik dan benar adalah seperti ini. Genggam dengan tangan kanan Anda dan jangan menutupi dosis unit yang akan digunakan. Lalu pastikan kembali jempol Anda itu mudah dalam menggapai tombol pendorong insulin. Untuk kali ini kita akan melakukan suntik insulin di sepertiga lengan bagian atas, yaitu terdiri di sini. Nah, posisinya adalah seperti ini. Tekan tombol pendorong. Lepaskan. Tunggu kurang lebih 1-5 detik untuk menyuntikkan insulin dan pastikan cairan insulin benar-benar masuk ke dalam tubuh. Lalu lakukan kembali penyekaan di bagian yang tadi sudah disuntikan dengan insulin. Kemudian jangan lupa setelah insulin digunakan, tutup kembali ujung jarum insulin dengan baik. Jangan sampai terkena jarum, jangan sampai terkena tangan Anda. Ya. Itu tadi di bagian lengan. Untuk di bagian lingkar perut, ada di bagian lingkar perut di seperti ini. Pastikan jangan menyuntikkan di daerah lingkar perut yang berjarak 1 cm dari arah bagian pusar. Boleh menyuntikkan di bagian mana saja, asalkan tidak terlalu dekat atau jaraknya adalah 1 cm di bagian pusat. Lalu kalau di pangkal paha Anda bisa memilih di bagian sepertiga paha bagian atas, di bagian sepertiga samping sebelah sini. Kemudian kalau di bagian bokong, Anda bisa disuntikan di bagian rektal di sebelah sini. Seperti itulah penggunaan cara insulin yang baik dan benar. Ada kalanya Anda dapat menerapkan penggunaan insulin itu di rumah dan dapat menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Jika Anda mempunyai pertanyaan, jangan lupa untuk tanya kembali ke petugas kami langsung di pojok layanan obat farmasi RSUD Kebayoran Baru. Kami buka 24 jam. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga keluarga Anda, dan salam sehat.